Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Cerita ritual pesugihan kali ini diambil dari majalah Misteri, edisi 562 2013, yang ditulis oleh S. Party dengan judul Bar Ternyawa di Lereng Gunung Sumbing. Tak tahan dengan kemiskinannya, Lukman menukar nyawanya sendiri dengan sejumlah uang. Potongan tubuhnya diperjualbelikan di pasar setan, sedang ruhnya menjadi budak iblis sepanjang masa. Maria masih ingat persis saat Lukman suaminya pagi itu pulang dengan langkah gontai. Ia berucap lemah dengan bibir sedikit pucat. "Maria, mungkin ini uang terakhir yang bisa aku berikan kepadamu. Kau gunakan seperlunya agar cukup untuk keperluan sekolah Rani anak kita. Dan jika ada sisanya, bisa kau manfaatkan untuk modal berdagang." Tutur Lukman sambil menyodorkan bungkusan kantong hitam yang ternyata berisi lembaran uang kertas. Maria nampak bingung, bahkan tak tahu harus berkata apa. Ia terbengong dengan sikap suaminya yang pergi selama 3 hari. Dan tiba-tiba pulang dengan membawa sekantong penuh uang kertas. "Uang dari mana semua ini, Mas? Apa yang telah kau lakukan selama 3 hari kepergianmu?" tanya wanita beranak satu itu, sembari mengernyitkan dahinya. "Hidup adalah pilihan, Maria. Walau pilihan itu terasa pahit bagi kita, tapi inilah takdir yang harus kita jalani," kenang Maria, menirukan ucapan suaminya 2 tahun silam. Lukman merasa telah gagal hidupnya setelah merantau beberapa tahun di daerah Cikupa, Tangerang, tanpa membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Lalu ia pulang ke kota kelahirannya, Kebumen, dengan pertimbangan biaya hidup yang lebih rendah, sehingga berharap bisa sejahtera. Tapi rupanya dugaan itu meleset. Kenyataan ini tak didapatinya pula di desanya. Walau segala upaya telah dilakukan Lukman agar bisa hidup layak, tapi usaha itu tetap saja gagal, tak membuahkan hasil yang berarti. Hingga akhirnya ia tergiur oleh bisikan manis iblis yang bersemayam dalam jiwanya. Dalam keterpurukan ekonomi, Mas Lukman benar-benar stres. Sering ia mengeluhkan keadaan itu. Dan aku sendiri tak bisa berbuat banyak, kecuali hanya menyabarkan hatinya untuk mengarungi kehidupan yang pahit ini, lanjut Maria dalam perbincangannya dengan Misteri. Mungkin ungkapan orang miskin dilarang sakit itu benar adanya. Jangankan sakit, sehat saja susah mencari rezeki yang halal, sehingga haram pun ia terjang dengan berbagai cara. Pemikiran inilah yang terus bermain di benak Lukman, hingga akhirnya pada suatu malam, ia mendatangi rumah Baskoro adiknya, dengan maksud meminta untuk menemaninya pergi ke suatu daerah di lereng Gunung Sumbing. Menurutnya, di tempat itu ada seseorang yang bisa merubah hidupnya menjadi makmur, terkabul segala kebutuhannya, dengan jalan menukar nyawa kepada danyang penghuni di sana. "Di tempat itulah dulu temanku bisa merubah nasibnya dengan spontan, Bas. Sekarang dia menjadi orang yang kaya raya di kampungnya," bisik Lukman, berusaha meyakinkan adiknya dengan suara pelan agar tak didengar orang lain. "Tapi Mas, aku tak berani. Apa tidak ada jalan lain? Hal itu bukan hanya dosa besar, dan resikonya suatu saat kita sendiri yang harus menanggungnya, baik kepada danyang tersebut maupun di hadapan Tuhan,"
ucap Baskoro yang begitu terkejut dengan keputusan kakaknya. Lukman hanya menggeleng pelan. Aku ingin kaya, Bas. Bukan hanya sekedar mimpi jadi orang kaya. Dan semua akan aku mulai dari sekarang. Aku yakin diriku bisa menjadi orang yang terpandang dan disegani di kampung ini. Kau tahu, Bas, aku sudah capek miskin. Aku sudah bosan dihina dan diremehkan masyarakat. Keberadaanku di tengah mereka seolah tak dianggap. Tuturnya sedikit mengeras dengan pandangan kosong. Ya, itulah nasib kita, Mas. Tapi untuk menempuh jalan sesat, aku tak bisa. Bahkan sama sekali tak terbesit dalam benakku. Kalau bisa kau eling dan sadar, Mas. Sudahlah, Bas. Kalau kau tak berani, biarkan aku sendiri yang pergi ke tempat itu. Niatku sudah bulat. Semua sudah aku pertimbangkan. Dan memang rasanya hanya jalan ini yang bisa merubah hidupku. Kalau kau tak mau menemaniku, biar aku berangkat sendiri besok pagi. Kemudian ia berlalu, pergi meninggalkan Baskoro yang masih terbengong. Ajakan Lukman ditolaknya dengan halus. Bahkan Baskoro telah berusaha keras untuk menghalangi niatnya. Tapi sayang, rupanya iblis telah bercokol dengan kuat di hatinya. Sehingga pagi itu, Lukman tetap pergi meninggalkan Maria. Kepergiannya yang tanpa pamit membuat wanita setengah baya ini mengkhawatirkan dirinya. Setelah 3 hari lamanya, tiba-tiba di pagi buta, ia pulang dengan menenteng sebuah bungkusan tas plastik hitam. Dan begitu kubuka, ternyata berisi lembaran uang kertas penuh. Sontak aku terkejut. Berbagai penafsiran sempat aku tanyakan, tapi ia tak menjawab sama sekali. Dirinya hanya tersenyum, yang rasanya cukup pahit bagiku. Cerita Maria di hadapan misteri. Masih menurutnya pula, setelah 2 tahun berlalu, baru dirinya tahu kalau ternyata kepergian Lukman saat itu menuju lereng Gunung Sumbing untuk menemui seorang dukun yang bernama Wakdiran. Semua ia ketahui dari pengakuan Baskoro. Menurutnya, Wakdiran bisa menghubungkan seseorang yang ingin menukarkan nyawanya dengan penghuni di sana, asalkan orang tersebut dengan niat mantap, dan ini terbukti pada diri Lukman. Aku tak menyangka suamiku akan berbuat senekat ini. Kalau saat itu tahu, aku tak akan mau menerima uang hasil dari menjual nyawanya di sana. Dan yang paling menyedihkan, Mas Lukman belum sempat menikmati jerih payahnya. Ia keburu dijemput oleh danyang lereng gunung itu. Jika ku ingat semua, perih rasanya hati ini. Kenang wanita yang kini menekuni usaha catering di desanya. Dan semua itu tak lepas dari modal pemberian suami untuk yang terakhir kalinya. Di hadapan misteri, Maria menuturkan betapa hancur hatinya saat dengan mata kepala sendiri melihat Lukman suaminya meregang nyawa. Sehabis makan malam bersama, tiba-tiba ia tersengal, lalu batuk, dan kemudian langsung muntah darah. Mas Lukman jatuh tak sadarkan diri. Kami tak sempat membawanya ke rumah sakit, karena kejadiannya begitu cepat. Bahkan saat tetangga berdatangan dengan maksud memberinya pertolongan, ia sudah tak bernyawa. Lebih lanjut, Maria menuturkan, kematian suaminya yang tragis itu tak lepas dari ulah danyang gunung itu yang telah menukar nyawanya dengan sejumlah uang. Begitu juga keyakinan Baskoro adiknya. Beruntung ia berhasil menolak ajakannya saat itu. Rupanya, begitu cepat kesempatan hidup yang diberikan iblis tersebut. Bahkan beredar kabar pula, manusia yang mati karena barter nyawa di tempat itu, jasad atau raganya akan diperjualbelikan layaknya daging potongan di pasar setan yang ada di sana. Kabar mengenai hal ini rasanya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di sekitar lereng Sumbing. Sedang nyawa mereka yang telah ditukarnya akan menjadi budak para penghuni di sana. Dari keterangan Baskoro yang disampaikannya kepada misteri, sebenarnya saat itu kakaknya masih hidup. Hanya saja,
waktu kesepakatan dalam penukaran nyawa telah habis, sehingga dengan paksa ia akan diambilnya saat itu juga. Dan yang di sana tak mau peduli orang tersebut sedang di mana atau sedang melakukan apa. Yang pasti saat waktunya tiba, ia tetap harus diambilnya. Karena itu, terkadang ada orang yang mati dengan tiba-tiba. Mereka beranggapan karena serangan jantung atau jatuh dari kendaraan tanpa sebab yang diakhiri dengan kematian. Hal ini perlu diwaspadai dengan ulah penghuni tempat itu. Yang pasti, jasad dari orang yang menjadi korbannya dengan cepat akan ditukar dengan pohon pisang atau gedebok untuk mengelabuhi keluarga dan masyarakat. Sedang raga aslinya akan diperjualbelikan kembali di pasar alam Pendanyangan. Kemungkinan hal ini yang terjadi pula dengan kakakku, tandas Baskoro, dengan sesekali mengenang sosok kakaknya yang menurutnya cukup pendiam. Saat ditanya mengenai proses ritualnya, laki-laki yang merupakan adik ipar Maria mengungkapkan kalau sebenarnya hal itu tergantung dari banyak sedikitnya harta atau uang yang diminta. Jadi semakin banyak permintaan, semakin cepat pula nyawanya ditarik untuk dijadikan penghuni alam sana. Seperti yang pernah aku dengar, teman Mas Lukman yang tinggal di daerah Brebes. Saat itu ia meminta sebuah rumah, mobil serta motor. Alhasil, gaib di sana memenuhinya dengan syarat umur mereka tinggal setahun. Dan beberapa bulan kemudian terbukti ia memiliki segala sesuatu yang diinginkannya. Akan tetapi, baru menikmati kemewahan sesaat, waktu yang dijanjikannya habis. Tibalah saatnya ia menyaur hutang atas janji yang telah disepakati. Sehingga tepat setahun kepulangannya dari gunung itu, teman Mas Lukman meninggal dengan mengenaskan. Pernah ada seseorang yang diberi kesempatan waktu hanya 6 bulan untuk menikmati hartanya. Ini dikarenakan banyaknya kekayaan yang dimintanya, sehingga penghuni di sana hanya memberinya waktu begitu singkat. Sambungnya, mengingat cerita Mas Lukman saat itu atas nasib yang menimpa para sahabatnya, yang mungkin telah menginspirasikan dirinya pula, sehingga ia pun mengambil jalan yang serupa. Mungkin penuturan Baskoro benar. Bermacam cara bisa dilakukan iblis tempat itu untuk menjemput nyawa seseorang yang telah menjadi targetnya. Hanya saja berbeda jalan dan cara. Ada yang jatuh pada saat sedang jalan, dan mereka akan menyangka kalau ia terkena stroke. Terkadang pula dengan cara kecelakaan di jalan. Dan hal ini paling sering terjadi. Bahkan ada yang hanya sakit sehari langsung meninggal dunia. Tapi yang jelas, semuanya mati secara mendadak. Dan pastinya, nyawa orang yang telah dijual di tempat itu tak pernah lewat dari apa yang sudah disepakati bersama. Mungkin bagi sebagian orang, menjual nyawanya di sana merupakan hal yang praktis dan bisa mengurangi beban dosa, karena tak perlu menggunakan tumbal orang lain, apalagi nyawa keluarganya. Ia lebih baik mengorbankan diri sendiri demi kebahagiaan keluarganya. Tapi bagaimanapun juga, ia tetap dosa besar di sisi Tuhan. Bahkan ia akan mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari iblis penghuni gunung tersebut. Rupanya diri manusia tak berarti bagi setan dan sebangsanya. Begitu pula bagi kehidupan kita sendiri. Terbukti, nyawa satu-satunya diperjualbelikan kepada makhluk halus layaknya barang dagangan. Bahkan kabarnya, dagingnya pun akan menjadi tontonan dan bahan belanjaan yang banyak diminati bangsa setan di pasarnya. Seolah menjadi mimpi yang tak pernah terduga bagi Maria. Seorang Lukman yang dikenal pendiam, tiba-tiba menjalin persekutuan dan rela menjual nyawanya sendiri untuk mengatasi penderitaan yang terus membelitnya. Mungkin Lukman orang yang selalu berharap mulia untuk membahagiakan keluarganya. Hanya dirinya lupa kalau sedang hidup di sebuah negara yang sulit lapangan kerja, serta rendahnya moralitas akibat terpuruknya keimanan kepada Allah.